Selamat datang buat anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwantus Tumorang pada pelajaran akuntansi di kelas 12 ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang kertas kerja dan selanjutnya laporan keuangan. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnal penutup. Oke, jurnal penutup. Oke, langsung saja kita masuk tentang jurnal penutup. Pada akhir periode, akun-akun sementara ya, sebelumnya kita singgung sedikit. Dalam akuntansi ada 5 akun ya, ada 5 akun. Yaitu digolongkan kembali kedua, yaitu kedua akun, yaitu akun nominal dan akun real. Di mana akun nominal itu terdiri atas pendapatan dan beban. Kemudian kalau real itu harta, utang, dan modal ya. Ingat itu. Pada akhir periode akun-akun sementara atau akun nominal harus ditutup dan dipindahkan ke akun-akun tetap atau real supaya tidak diakui lagi pada periode berikutnya. Akun real sifatnya kontinu, permanen, dan tidak pernah ditutup. Akun nominal bersifat sementara dan pada akhir periode akan ditutup. Ditutup berarti dinolkan. Dengan demikian, saldo akun-akun nominal yang terdapat di periode sekarang tidak terbawa ke periode selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. Oke, di sini ada data tahun 2017 dan 2018. Oke, misalnya total pendapatan pada tahun 2017 ada 2 juta. Kemudian total bebannya ada 1 juta dan laba bersihnya itu sebesar 1 juta. Laba didapat dari pendapatan dikurang beban ya. Oke, maka dapat laba bersihnya sebesar 1 juta. Kemudian pada tahun 2018 ada total pendapatan 1.500.000, total bebannya 900.000 dan laba bersihnya ada 600 ya. Ingat, laba itu didapat dari pendapatan kurang beban. Oke, bisa kita lihat dari kedua pencatatan ini mana yang lebih benar, A atau B. Oke, yang benar itu adalah A ya, karena di sini tidak diakumulasikan pendapatan di tahun 2017 ke 2018. Tetapi kalau B, yaitu diakumulasikan dia ya, diakumulasikan. Kondisi B ini bisa terjadi kalau tidak dibuat jurnal penutup. Jika tidak dibuat jurnal penutup, maka saldo pendapatan dan beban akan terakumulasi pada periode selanjutnya, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa kita lihat ya, misalnya tahun 2017 ya, 2017 pendapatannya 2 juta. Kemudian di tahun 2018 menjadi 3.500.000, sementara tadi di data pendapatan itu hanya 1.500.000. Ini 3.500.000 ini ditambahkan dari pendapatan tahun 2018 itu, maka dapat 3.500.000. Ya, inilah kegunaan kita melakukan jurnal penutup supaya kita membandingkan laba rugi perusahaan setiap periode akuntansi. Oke. Begitu juga dengan beban ya, begitu juga dengan beban. Ini diakumulasikan ya menjadi 1.900.000. Kemudian laba ruginya otomatis menjadi 1.600.000. Jadi ini tidak dapat membandingkan pendapatan 2017 dengan 2018. Oke. Itulah contoh dari kegunaan membuat jurnal penutup. Sekarang kita masuk tujuan dari jurnal penutup. Di antaranya yang pertama, menentukan besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama satu periode ya. Memisahkan transaksi pendapatan dan biaya sehingga tidak tercampur dengan jumlah nominal pendapatan dan beban tahun selanjutnya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pemeriksaan karena sudah dilakukan pemisahan terhadap transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya dengan transaksi yang terjadi pada periode selanjutnya. Jadi apakah hanya akun nominal yang akan ditutup? Masih ada akun lain yaitu akun pendapatan, beban, prive, dan ikhtisar laba rugi. Jadi dapat kita simpulkan jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal, pengubah modal atau prive, dan ikhtisar laba rugi pada akhir periode. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu-satu akun-akun yang ditutup ini. Jadi, perhatikan penjelasan berikut.
Oke, dalam mengerjakan jurnal penutup, kita mengambil saldonya itu dari neraca saldo disesuaikan. Oke, kita sudah belajar kertas kerja ya. Neraca saldo disesuaikan itu dapat dari mana? Mungkin kalian sudah paham ya. Ini merupakan data-data dari neraca saldo yang disesuaikan ya. Ini contohnya. Oke, yang pertama itu tahap-tahap dalam membuat jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Caranya mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Ingat ya, konsep jurnal penutup kita ingin menolkan ya, menolkan. Jadi akun pendapatan itu bertambah di mana? Itu bertambah di kredit. Supaya nol dia, maka kita pindahkan ke debit ya. Ingat, pendapatan tadi bertambah di di kredit, bertambah di kredit. Supaya nol dia, maka kita harus memindahkannya ke debit ya, supaya dia jadi nol. Maka jurnal penutupnya yaitu pendapatan di debit, dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Ingat, kalau dia menjorok ke kiri, itu posisinya di debit. Kalau ke kanan, itu di kredit ya. Berulang kali saya bilang itu. Ingat ya. Contohnya seperti ini. Pendapatan, kita lihat dari neraca saldo disesuaikan itu. Pendapatan di sini ada 3 ya. Kita pindahkan ke sini, kemudian nilainya ini dia ada 3, kita pindahkan ke sini. Kemudian jurnal penutupnya itu pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Maka kita tambahkan ini, maka dia harus balance antara debit dan kredit. Gampang saja ini ya. Ingat saja rumusnya. Kalau menutup akun pendapatan, yaitu pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, menutup seluruh akun beban ya, akun beban ke ikhtisar laba rugi. Caranya mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban ya. Ingat itu. Akun beban bertambah di debit ya. Supaya nol dia, supaya ditutup akun beban, maka kita pindahkan ke kredit. Seperti yang kita ketahui, beban bertambah di debit. Maka supaya nol dia, kita pindahkan ke kredit ya. Ini dia. Kita lihat dulu. Ini dia rumusnya ya, jurnal penutup ikhtisar laba rugi pada beban. Oke. Kita lihat dulu beban-bebannya di neraca saldo disesuaikan ini. Ini dia beban gaji sampai beban penyusutan. Kita pindahkan ke sini, kemudian totalkan pada ikhtisar laba rugi ya. Ingat, ikhtisar laba rugi pada beban-bebannya ya. Ingat, debit dan kredit harus balance. Oke, yang ketiga itu menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal ya. Oke, sebelumnya dalam mencari laba rugi, kita menggunakan pendapatan dikurang beban ya. Kalau perusahaan mendapat laba, maka ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Modal di kredit ya, ini dia. Jurnal penutupnya itu ikhtisar laba rugi. Ini kalau dia laba ya, ikhtisar laba rugi di debit, kemudian modalnya di kredit. Oke, ini untuk menutup kalau perusahaan mengalami laba ya. Kalau perusahaan mengalami rugi ya. Kalau kita lihat kertas kerja kan. Ini seperti kita ketahui, kalau perusahaan mengalami keuntungan, maka kreditnya lebih besar daripada debitnya. Oke, bisa kalian pahami ya. Ini kalau perusahaan mengalami rugi, otomatis debitnya lebih besar daripada kredit ya. Ingat sini. Kalau dia laba, kredit lebih besar dari debit. Kalau rugi, debit lebih besar daripada kredit ya. Ini dia. Oke. Kalau kita lihat di sini, perusahaan menderita rugi ya, otomatis debitnya lebih besar daripada kredit. Kalau kita menyusun laporan laba rugi, maka ikhtisar laba rugi di kredit dan modal di debit ya. Ini ya, kita pindahkan dia. Kita pindahkan ya, modal pada ikhtisar laba rugi. Oke, senilai berapa dia? Kita lihat dulu contoh yang pertama tadi ya. Kalau perusahaan mengalami keuntungan, contohnya kita lihat di kertas kerja, perusahaan mendapat keuntungan sebesar 199.780.000 ya. Maka ikhtisar laba rugi di sini ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Begitu juga kalau rugi dia. Kalau rugi, misalnya dia mengalami kerugian ya, otomatis di sini dia di debitnya lebih besar daripada kredit ya. Jadi modal pada ikhtisar laba rugi ya. Ingat saja ini. Oke, yang terakhir kita menutup akun prive ke akun modal. Caranya dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Seperti yang kita ketahui, kalau prive itu bertambah
di debit ya. Jadi kita ingin menolkannya, yaitu kita pindahkan prive ke kredit. Kita lihat di jurnal penutupnya, yaitu modal pada prive. Oke, kita lihat contohnya di sini. Price sebesar 3.500.000 posisinya di debit. Supaya kita nolkan dia, kita pindahkan ke kredit ya. Maka modal pada prive-nya berpindah ke kredit. Oke, ini dia tentang jurnal penutup. Ada 4 tadi ya. Yang pertama itu menutup pendapatan, kemudian menutup beban, kemudian menutup ikhtisar laba rugi ya. Ada 2 tadi. Kalau dia memperoleh laba dan kalau dia menderita rugi. Dan yang terakhir adalah menutup akun prive ya. Oke, sekian materi kita tentang jurnal penutup. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.